Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang ini saya Sugiati, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blora akan mengadakan coaching perencanaan dengan Bapak Taufik, Kepala SMP Negeri 1 Blora. Coaching kali ini akan berjenis coaching perencanaan, jadi nanti kami akan melakukan perencanaan program-program yang direncanakan oleh Pak Taufik akan kita kupas bersama sampai sejauh mana seperti itu. Dan beliau ini pada pengelompokan daripada kepala sekolah masuk pada perubahan berkelanjutan, karena beliau menyadari betul kelemahan kekuatan daripada satuan pendidikan dan juga beliau punya program-program untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk mencapai capaian yang terbaik di ranah pendidikan. Jadi banyak program yang sudah beliau canangkan dan sudah beliau rencanakan sehingga masuk di perubahan berkelanjutan. Dan metode pendampingan saya selaku pengawas adalah metode coaching. Oke, selamat siang Pak Taufik. siang. Mana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman Alhamdulillah sehat. semuanya. Kepada keluar anak-anak kegiatan kelima yang harus kunjungan di tempat-tempat. Kunjungan ke tempat aslinya, ke narasumbernya. Oke Pak Taufik, hari ini kita mau bicara mengenai program apa Pak? Ini saya itu kan bingung terkait dengan kegiatan literasi Ya. untuk meningkatkan minat baca anak. Nah, sementara ini literasi itu dilakukan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian buku yang dibaca bebas, anak bawa buku atau tinggal di perpustakaan. Ini juga banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ya. Di sini itu sudah dikendalikan dengan jurnal, kemudian buku resume yang dibaca. Tetapi perjalanannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak kelemahan-kelemahan, di antaranya kelemahannya itu satu, keterlambatan guru. Kalau 15 menit, dulu terlambat 5 menit, tinggal 10 menit. 10 menit itu kalau anak harus baca dan menulis, itu waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian yang kedua, itu kan tidak ada kontrol dari guru pendamping yang ngajar jam pertama itu lemah. Karena itu yang bertanggung jawab kan guru jam pertama. Itu lemah karena artinya itu tidak fokus juga. Nah, ini menjadi kelemahan-kelemahan dari kegiatan literasi yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada petunjuk dari Jadi dari Pak Taufik menganalisis setelah ada pelaksanaan untuk peningkatan literasi dengan cara seperti itu tadi, 15 menit membaca di kelas dengan didamping oleh guru ternyata tidak efektif seperti itu ya Pak Taufik. Nah, kemudian Pak Taufik untuk supaya program literasi bisa berjalan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan, Pak Taufik ada ide apa ke depannya itu? Terus kemarin begini, saya refleksikan kegiatan itu pada teman-teman. Ya, itu tadi kan refleksi dari saya. Ya. Kemudian teman-teman juga ternyata hasil refleksi dari teman-teman itu tidak jauh beda dengan apa yang saya refleksikan. Intinya itu kita sepakat menilai bahwa kegiatan itu kurang. Iya. Kemudian kalau kegiatan itu kurang maka saya ajak teman-teman untuk membuat pola kegiatan literasi yang bisa dipandang oleh anak. Kemudian teman-teman sepakat untuk mengganti pola literasi. Akhirnya terbentuklah tim literasi. Dan literasi ini yang merencanakan suatu kegiatan.
Timnya itu ada berapa? Ada berapa orang? Nah, itu Pak. Ada 10 Pak. Saya tak buka ya. Yang ini ada 18 orang. Luar biasa. Saya sebagai penanggung jawab, Pak Yoko sebagai ketua, sekretarisnya pemerintah, bendaharanya Tuan dan ada redakturnya. Ada redaktur, ada pemimpin, kemudian ada pelaksana, dan ada seksi pengawas. Setelah terbentuk tim, maka tim itu saya berikan waktu untuk merencanakan dan membuat suatu kegiatan. Akhirnya dari tim itu sepakat adanya perubahan pola literasi yang selama 15 menit sebelum pelajaran sekarang menjadi 1 jam pelajaran setiap minggu. Ini dengan alasan begini, ini kan 15 menit sebelum pelajaran selama 4 menit, Iya. berarti kan 60 menit. 60 menit. Tapi kalau 1 jam itu kan hanya 40 menit. Nah, tapi 60 menit itu resiko keterlambatan, resiko anak-anak nggak Persiapan. ya dan sebagainya, itu mungkin menurut teman-teman waktunya akan lebih efektif kalau dijadikan satu. Meskipun hanya 40 menit tapi bisa 40 menit. Nah, kemudian siapa pelaksana di lapangan? Pelaksana di lapangan adalah guru BK. Karena guru BK kan tidak ada jadwal masuk kelas. Maka guru BK diberi tugas 1 jam di tiap kelas untuk melaksanakan literasi. Kemudian konten literasinya apa? Nah, ini yang disusun oleh tim. Kemudian ada kesepakatan antara tim redaktor dengan BK. Ini di awal seperti itu supaya materinya itu matching dengan materi BK. Itu kemudian akhirnya terbentuk suatu modul yang sudah disepakati dengan BK dan sekolah merencanakan menggandakan modul kan cukup 1 kelas saja. Ternyata ada jadwal yang double, akhirnya ditambah menjadi 2 kelas modul itu tadi sejumlah 64 modul. Kemudian untuk mengendalikan ini setelah membaca modul, anak-anak itu menulis LKPD, lembar kerja peserta didik terkait dengan materi yang dibacakan. Anak-anak menulis LKPD, jadi LKPD-nya itu setiap anak punya LKPD itu, dan ini untuk pengadaannya dibiayai dari kas sekolah. Karena kalau biaya dari sekolah, ya mungkin kalau hanya 3.000 kali 1.000 3 juta, tetapi itu kan gak hanya sekali. Nah, itu kan besok lagi. Nah, seperti itu. Kemudian dari situ anak-anak setelah menyusun LKPD yang tadi berupa soal-soal atau jawaban-jawaban dari materi yang telah dibaca. Nah, kemudian setelah dijalankan LKPD, anak-anak diberikan waktu presentasi ya secara bergiliran. Dan ini mungkin 1 kali pertemuan yang presentasi hanya 2 kita. Efektifnya. Maka Pak Novel, saya sudah mendengar tadi penjelasan perencanaan untuk satu program peningkatan literasi ya Pak. Programnya bagus sekali, ada namanya gitu Pak. Oh, Program ini dikenalkan dulu gitu Pak, namanya apa Pak? Ini setiap ada program itu diberi namanya yang penting ini. Iya. Yang kita tahu dengan program lingkungan kita beri nama politik. Iya. Bahkan ini setiap kelas ada 3 dulu. Dan ini untuk literasi ini
diberi nama Pegelinu. Pegelinu. Akronimnya apa, Pak? Akronimnya di penguatan gerakan literasi dan numerasi. Oke. Karena di situ tidak hanya numerasi, tapi Ya. juga literasi. Jadi modulnya Ya. itu literasi dan numerasi, termasuk nanti tidak hanya bahasa Indonesia, Ya. bahasa Inggris juga ada, bahasa Jawa juga ada. Oh, masuk juga di bahan bacaannya yang dianalisis tadi ya, Pak? Iya. Oke. Oke, Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan lagi dalam KM ya, ANDK anak-anak itu kan ada untuk literasi, kan ada literasi yang mesti dikuasai anak itu kan tidak hanya literasi baca tulis ya, Pak ya. Nah, ada literasi digital, sains, ada literasi budaya dan lain sebagainya. Apakah itu semua sudah diakomodir di dalam pembelajaran Pegelinu tadi, Pak? Oke, insya Allah sudah. Jadi modulnya nanti tidak sekedar narasi-narasi, Ya. tapi juga scan barcode. Oh. Nah, kemudian ini kan masuk narasi digital. Iya. Kemudian anak-anak itu ditunjukkan video, jadi diputarkan video. Ini juga termasuk apa? Literasi. Kalau penting terima dulu ya, Bapak. Tidak ada yang mengatur. Termasuk ini tapi baru ini rencana ya, rencana. Nanti literasi lingkungan Iya. itu mau buat barpan ditempelkan di pohon-pohon Di area sekolah di area semuanya. sekolah. Ya, misalnya ini depan ada pohon linju. Ya. Nanti anak-anak bebas pilih pohon apa, kemudian sekian barcode, ya kemudian anak-anak akan tahu narasi-narasi terkait dengan pohon linju. Oke. Itu nanti itu dalam pembelajaran Pegelinu tadi ya, Pak? Iya. Jadi sepertinya itu anak-anak mungkin lebih tertarik karena penasaran daripada sekedar narasi meninju, dia kan sudah baca ini narasi meninju, tapi dengan scan barcode mereka akan lebih penasaran apa yang ada di dalam Di dalam informasi apa saja sih yang disajikan kan gitu. Oke. Lanjut Pak Taufik. Kemarin kan sudah merencanakan sudah bagusnya. Kemudian Arab kan mengetahui ini program nanti berhasil itu kalau umumnya apa? Ya, keberhasilan ini endingnya itu adalah peningkatan literasi, Oke. peningkatan nilai literasi dan numerasi di ANDK. Sampai yang di rapat pendidikan ya, Pak ya. Tapi itu kan 1 tahun Ya, yang akan yang akan datang. datang. Tapi dari sini nanti mungkin dari testimoni anak bagaimana, kemudian refleksi dari guru itu juga menjadi indikator-indikator menuju keberhasilan. Misalnya ada testimoni anak lebih suka, lebih semangat dengan kegiatan itu kan juga indikator keberhasilan. Kira-kira Pak, untuk pelaksanaan ini nanti Bapak proyeksikan ke depan itu menurut Bapak ya, Bapak bisa menggambarkan akan ada kendala atau hambatan apa kira-kira? Yang akan Bapak temui gitu loh, atau mungkin apa ya kesulitan dalam melaksanakan Pegelinu itu nanti pada pelaksanaan itu akan mendapatkan kesulitan apa gitu? Itu yang pertama, mungkin waktu ketika ini kan ujung tombaknya kan guru. Ya. Ketika jadwal Pegelinu guru kita harus melaksanakan melayani, itu nanti mesti ada sedikit terjadi. Bagaimanapun juga anak sekarang kalau nggak ditumbuhi itu kan beda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ujung tombaknya itu guru BK. Kadang-kadang guru BK sendiri itu juga belum memahami terkait modul-modul tertentu. Misalnya numerasi. Ya. Itu kalau guru matematika mungkin nggak ada masalah. Ya. Tapi guru BK kan mungkin juga nggak ada masalah. Padahal kalau ada permasalahan pasti yang ditanya itu guru BK yang mendampingi. Ya, apalagi nanti ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, itu pasti nanti muncul. Iya. Terus kemudian dari proyeksi kendala atau mungkin hambatan yang ditemui tadi, Bapak bisa cari alternatif solusinya ke depan kalau ada seperti itu apa ya yang harus saya laksanakan supaya program itu tetap berjalan dan
bisa mencapai keberhasilan seperti yang diinginkan. Jadi untuk mengatasi itu yang pertama, kalau tadi masalah kosongan tadi dengan surga yang kita mengerjakan itu kita menguatkan pendidikan. Iya. Terus yang kedua untuk memberikan pemahaman. Ini antara guru BK dengan pembuat modul itu harus ada beda modul. Iya. Ya. Karena yang usul modul kalau misalnya mereka yang di kelas nggak ada masalah, tapi karena guru BK diajak hitungan matematika itu kan agak sulit, itu harus dibedah dulu modul, termasuk bahasa Jawa. Mungkin ada istilah-istilah yang menurut guru BK kan asing, Iya. bagi anak-anak juga asing. Ketika anak-anak tanya guru BK juga belum paham, itu kan jadi masalah. Itu harus ada bedah modul. Jadi harus ada duduk bersama antara penyusun modul ya sebagai pemimpinnya dengan pelaksana eksekutornya ya Pak ya, supaya tidak ada salah persepsi atau pada saat jalan kemudian guru BK-nya gagap gitu kan, karena tidak terkuasainya materi yang ada di modul. Oke, dan itu insya Allah direncanakan ya Pak seperti itu gitu kan. Nah, kemudian Bapak merencanakan ini akan dilaksanakan kapan Pak Tulijung? Ya, ini kan sudah akhir semester. Ya. Jadi ini kita tutup dulu, kita mengatakan nanti semester 2 kita laksanakan itu, dan ini sudah tahap ke sosialisasi. Sosialisasi kepada siswa, orang tua siswa, kepada guru, ya. kemudian kepada siswa, ya. Kalau orang tua mungkin nanti ketika penerimaan lapor. Intinya semuanya diberi gambaran seperti apa program ini. Oke. Untuk sosialisasi ini Pak Rofiq mungkin nanti kalau berhasil ada pemikiran untuk mengajak rekan-rekan sesama kepala sekolah seperti ini. Ya, Berbagi gitu. kalau ada kesempatan ya nggak ada salahnya kalau kita berbagi praktek. Iya, kalau berhasil ya Pak. Ya, kalau berhasil. Kalau nggak berhasil kan Direfleksi ya Pak. refleksi. Tapi saya yakin begini, karena ini pemikiran teman-teman yang sudah mengerucut, Iya. itu dan ini hasil refleksi dari kegiatan literasi yang selama ini. Mungkin teman-teman juga memandang kalau seperti ini mungkin juga lebih baik. Nah, nanti kita refleksikan kekurangannya apa, kekurangannya yang kita sembuhkan. Oke, satu lagi Bapak. Kita sudah ada perencanaan siapa saja yang dilibatkan tadi, sudah ada timnya ya, kemudian siapa yang bisa mendukung, termasuk tadi kita sosialisasikan kepada orang muridnya. Selain dengan orang murid, kira-kira dukungan dari pihak mana saja yang Bapak temukan supaya program ini bisa berhasil? Ya, pendampingan dari Mas mengawal kegiatan. Oke, siap. Kemudian dari dinas pendidikan itu menguatkan kegiatan ini. Karena mungkin ini menurut saya ini hal baru. Ya. Kalau literasi 15 menit sebelum pelajaran itu hampir semua sekolah melaksanakan. Cuma itu efektif ya, apa tidak? gitu. Itu kalau di sini nggak efektif Bu ya. Tapi kalau di tempat lain saya nggak tahu. Oke Pak Rofiq, mungkin sudah tergambarkan dengan jelas rencana program Pak Rofiq, yaitu berupa Bukulinu ya, untuk peningkatan capaian literasi di sekolah kita, dan ini untuk perencanaannya insya Allah nanti direncanakan semester depan ya Pak ya. Nah, setelah merencanakan kan kita mesti bincang-bincang lagi Pak, itu terus bincang-bincang untuk mengevaluasi, merefleksi seperti apa. Berarti kita nanti ketemu lagi Pak ya, ketemu lagi mungkin antara 1 sampai 3 bulan pelaksanaan ya Pak Rofiq ya. 1 bulan pelaksanaan atau 2 bulan mungkin kita sudah bisa merefleksikan. Rencana saya 1 bulan Ya. itu saya refleksikan. Seperti kegiatan kita kritik itu kan 1 bulan refleksi, kemudian kadang sampai 1,5 bulan refleksi, sehingga kita dengan refleksi itu kita bisa mengawal perjalanan. Berarti insya Allah kalau direncanakan nanti dilaksanakan di awal semester Januari ya Pak ya. Ya. Kita ketemuan mungkin awal Februari seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Pak Rofiq hari ini untuk perencanaan program kajian sudah bisa saya tangkap dengan baik. Semoga Pak Rofiq juga merasa puas sudah
memaparkan perencanaannya dengan gamblang begitu luar biasa, dan semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan capaian literasi di sekolah kita sampai. Dan demikian saja Pak Rafiq, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.